Ini kita kasih berita terbaru tentang FIFA Series. Siapa lawan timnas Indonesia di FIFA Series mendatang? Sudah, tak perlu lagi tebak-tebakan. FIFA akhirnya resmi mengumumkan 3 tamu yang akan menantang timnas Garuda di Gelora Bung Karno. Hai, apa kabar para pecinta timnas juara? FIFA akhirnya resmi mengumumkan 3 tamu yang akan menantang timnas Garuda di Gelora Bung Karno, di mana stadion ini dianggap stadion neraka bagi tamu-tamu timnas Indonesia. Bukan Maledes Malaysia, bukan Tahiti, apalagi Peru. Yang datang adalah Bulgaria, Kepulauan Solomon, dan Saint Kitts and Nevis, 3 negara dari 3 konfederasi berbeda. Sebuah paket uji coba yang serius, beragam, dan penuh tantangan. Menurut PSSI, pemilihan lawan ini bukan kebetulan. Ketiganya dipilih untuk menghadirkan variasi gaya bermain yang dibutuhkan timnas Indonesia di era baru kepelatihan John Hartman. Sebuah debut yang tidak mudah, tapi sangat penting bagi perkembangan merah putih. Lantas, seberapa kuat para penantang timnas Indonesia di FIFA Series? Dan bagaimana kesiapan timnas Indonesia menyambut FIFA Series di kandang sendiri? Mari kita bedah satu persatu. Saint Kitts and Nevis, tim dengan ranking terendah. Kita mulai dari peserta dengan ranking FIFA paling rendah di grup ini, Saint Kitts and Nevis. Negara kecil di kawasan Karibia ini merupakan anggota CONCACAF dan dikenal bukan sebagai kekuatan besar di kawasan tersebut. Sejak debut di kompetisi resmi pada 1979, Saint Kitts and Nevis lebih sering menjadi pelengkap. Prestasi terbaik mereka tercatat sebagai runner-up Caribbean Cup 1996 sebelum akhirnya dikalahkan Trinidad and Tobago. Di level tertinggi CONCACAF, mereka baru sekali tampil di Gold Cup 2023 dan sayangnya tersingkir di fase grup. Saat ini, Saint Kitts and Nevis berada di peringkat 154 dunia, posisi terendah mereka dalam 1 dekade terakhir. Padahal pada Maret 2017, mereka sempat menyentuh ranking 73 dunia, masa keemasan yang kini tinggal kenangan. Menariknya, tim ini punya ikatan historis dengan sepak bola Indonesia. Pendukung Sriwijaya FC pasti masih ingat K. Troy Freeman, top skor sepanjang masa Saint Kitts and Nevis dengan 24 gol, sekaligus pemain terbaik ISL 2012. Kini, Saint Kitts and Nevis dilatih oleh Francisco Molina, pelatih asal Meksiko yang sejak ditunjuk pada 2024 sudah mencatat 5 kemenangan dari 8 laga. Dalam FIFA Series nanti, Molina diprediksi mengandalkan Tyree Simpson dan Tikani Williams dalam skema 4-2-3-1. Kabar baiknya, John Hartman punya catatan manis menghadapi tim ini. Saat menukangi Kanada, Hartman pernah menaklukkan Saint Kitts and Nevis 1-0 di kualifikasi CONCACAF Nations League 2018. Artinya, Garuda tak datang dengan tangan kosong. Kepulauan Solomon, kuda hitam dari Oseania. Naik 1 tingkat, kita beralih ke wakil OFC, Kepulauan Solomon. Tim berjuluk The Kuru-Kuru ini merupakan salah satu kekuatan utama Oseania bersama Selandia Baru dan Kaledonia Baru. Prestasi mereka cukup solid, juara Melanesia Cup 1994 dan 2023, serta runner-up OFC Nations Cup 2004. Rivalitas mereka dengan Vanuatu, Fiji, dan Papua Nugini selalu panas dan syarat gengsi. Mayoritas pemain Solomon bermain di liga domestik, terutama Solomon Warriors FC. Hanya segelintir pemain yang berkarir di luar negeri, termasuk di Papua Nugini, Fiji, dan Australia. 2 nama wajib diwaspadai adalah Edwin Kawa dan Rafael Leai. Kawa sudah mengoleksi 47 caps sejak 2011, sementara Leai yang baru 22 tahun sudah masuk jajaran top skor sepanjang masa Solomon. Meski Indonesia belum pernah bertemu Solomon, tim ini bukan tanpa pengalaman melawan Asia Tenggara. Mereka pernah menghadapi Malaysia pada 2023 meski kalah 4-1. Namun jangan lupa, Solomon belum meraih kemenangan sejak Desember 2024 dan Indonesia punya memori manis melawan tim Oseania, termasuk kemenangan 6-0 terhadap Vanuatu di GBK. Bulgaria, tantangan terberat. Dan inilah lawan terkuat di grup, Bulgaria. Secara ranking, perbedaannya cukup jauh. Bulgaria berada di peringkat 87 dunia, sementara Indonesia di posisi 122. Nama besar Bulgaria juga tak bisa dipisahkan dari sejarah, dari Hristo Stoichkov hingga Dimitar Berbatov. Skuad Bulgaria saat ini memang tidak dipenuhi bintang besar Eropa, namun mereka punya sosok kunci seperti Ilya Gruev dari Leeds United
dan sang kapten Kiril Despodov yang sudah mencetak 15 gol dari 60 laga internasional. Menariknya, pelatih Bulgaria Alexander Dimitrov punya ikatan emosional dengan Indonesia. Ia pernah membela Persipura Jayapura pada 2003 hingga 2005, lalu kembali sebagai asisten pelatih hingga mendampingi timnas Indonesia di Piala Asia 2007. Bulgaria juga unggul dalam catatan pertemuan. Dari 2 laga sebelumnya, Indonesia belum pernah menang, 1 seri dan 1 kalah. Ini jelas jadi pekerjaan rumah besar bagi John Hartman. Isi dapur timnas Indonesia. Sayangnya, Garuda harus kehilangan 2 pilar penting, Tom Hay dan Shane Patinama. Keduanya menjalani sanksi FIFA akibat kartu merah dan dianggap melanggar fair play saat melawan Irak di kualifikasi Piala Dunia. Hukuman ini membuat mereka absen tidak hanya di FIFA Series, tapi juga hingga FIFA Matchday Juni. Situasi ini memaksa Hartman mencari alternatif. Nama-nama seperti Ivar Jenner, Mark Klok, Ricky Kambuyaya muncul sebagai kandidat pengganti Tom Hay. Hartman sendiri dikabarkan telah menghubungi sekitar 60 pemain, baik diaspora maupun lokal. Dari jumlah itu, ia akan memilih 27 hingga 28 pemain untuk menjalani pemusatan latihan intensif di bulan Ramadan. Jadi, sekarang pertanyaannya, dari skala 1 sampai 10, seberapa yakin kalian timnas Indonesia racikan John Hartman bisa berjaya di FIFA Series? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Garuda siap terbang!